Selamat datang di video panduan tutorial SPMB Kota Pekalongan, jenjang SD tahun ajaran 2026-2027. Cara masuk ke aplikasi portal SPMB SD adalah dengan mengklik tombol masuk portal SD di halaman depan. Nah, ini adalah tampilan depan ketika sudah masuk di portal SPMB SD. Alur pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun dan mengunggah berkas serta mengisi biodata. Ini akan bisa dilakukan ketika di tanggal 22 Juni 2026 sampai tanggal 25 Juni 2026. Cara membuat akun adalah dengan klik tombol masuk yang ada di pojok kanan atas. Kemudian klik tombol belum punya akun, daftar sekarang. Nah, untuk membuat akun di SPMBSD ini itu ada beberapa kasus. Yang pertama adalah jika calon murid baru merupakan lulusan TK PAUD di Kota Pekalongan, silakan klik sudah dan mengisikan NISN yang terdaftar dan tanggal lahirnya. Saya coba contohkan satu NISN yang terdaftar di sistem dan masukkan tanggal lahirnya. Saya klik tombol cek NISN, tampilannya akan seperti ini. Data pendaftar ditemukan, silakan lengkapi nomor WA dan kata sandi baru yang nantinya akan digunakan untuk masuk ke aplikasi. Saya coba aktifkan. Ya, saya coba klik daftar. Nah, tampilannya akan berhasil diaktifkan. Username-nya menggunakan NISN dan passwordnya atau kata sandinya menggunakan sesuai yang dimasukkan tadi. Bagaimana jika calon murid baru tersebut sudah pernah TK atau PAUD, tapi tidak menyelesaikan TK atau PAUD-nya? Berarti itu kasusnya punya NISN, tapi tidak menyelesaikan TK atau PAUD. Silakan bisa klik tombol sudah, kemudian masukkan NISN-nya, dan masukkan tanggal lahir. Klik tombol cek NISN, maka tampilannya akan seperti ini. NISN belum ditemukan, silakan lengkapi NIK, nama dan nomor HP WA untuk membuat akun baru. Saya coba contohkan. Tombol klik daftar. Nanti username-nya akan menggunakan NISN yang dimasukkan dan kata sandinya sudah dibuatkan. Itu bedanya dengan yang NISN-nya sudah terdaftar bisa mengisi kata sandi secara manual. Bagaimana jika calon murid baru tersebut tidak pernah TK atau PAUD ataupun dari luar kota dan tidak punya NISN, atau dari luar kota punya NISN, silakan klik tombol belum pernah dan masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir serta nomor WA. Tombol klik buat akun, tampilannya akan registrasi akun berhasil dibuat dengan username sudah dibuatkan secara otomatis dengan sistem dan kata sandinya juga dibuatkan secara otomatis dengan sistem. Nah, setelah berhasil membuat akun, silahkan masukkan username dan password yang sudah dibuat. Username-nya menggunakan NISN jika terdaftar, atau tidak punya NISN, silahkan menggunakan username yang sudah dibuat menggunakan sistem. Kemudian klik tombol login. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah berhasil
masuk ke dalam aplikasi portal SPMB ST. Untuk mengubah kata sandi akun, bisa klik di profilnya, kemudian klik tombol ubah password. Nah, silakan bisa mengubah di sini. Masukkan password lamanya, kemudian password baru, dan konfirmasi password barunya. Dan diklik simpan passwordnya. Saya akan coba ganti passwordnya. Simpan password baru. Ini password berhasil diubah. Tahap selanjutnya, setelah bisa masuk ke aplikasi portal SPMB ST, silakan diisi biodata terlebih dahulu yang ada di tombol biodata dan lengkapi formulir yang diperlukan. Kemudian data alamat silakan dimasukkan sesuai dengan kartu keluarga yang terdaftar. Kemudian isikan provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahannya. Kemudian selanjutnya adalah titik koordinat yang sesuai dengan alamat kartu keluarga yang tertera. Dengan bisa klik tombol ambil koordinat jika ingin mengambil secara otomatis dari perangkat yang sedang digunakan untuk mendaftar. Contoh, jika saya menggunakan HP untuk mendaftar dengan posisinya ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, maka ketika klik tombol ambil koordinat akan mengisi otomatis titik koordinat dari Dinas Pendidikan tersebut. Jika HP saya mendaftar di posisi di rumah, maka ketika saya klik ambil koordinat akan mengisi titik koordinat dari rumah tersebut. Jadi tergantung dari pendaftar posisinya ada di mana. Kemudian jika tidak berada di posisi, menggunakan Google Map juga bisa. Silakan bisa dicari di Google Map. Kemudian cari alamatnya dan klik kanan. Saya coba contohkan di sini, klik kanan. Kemudian klik di titik koordinatnya. Kemudian kembali ke halaman SPMB. Kemudian klik tombol tempel clipboard. Maka akan secara otomatis titik koordinatnya terisi otomatis sesuai dengan yang dipilih. Kemudian ada tanggal KK, silakan diisi. Jika KK kurang dari 1 tahun, maka akan otomatis muncul alasan KK kurang dari 1 tahun. Silakan bisa diisi sesuai dengan alasan yang ada. Saya coba contohkan KK yang normal saja. Nah, selanjutnya adalah apakah pendaftar pernah sekolah pada tingkat PAUD? Jika ya, pilih ya. Nanti akan mengisikan NISN dan asal sekolahnya dan mengisi tahun lulus. Saya coba isi tidak. Kemudian selanjutnya ada data mutasi. Data mutasi diisi jika calon murid baru akan menggunakan jalur mutasi, yaitu jalur mutasi penugasan orang tua, pindah dari luar kota, kemudian pindah ke dalam kota, dan dilampirkan dengan surat keterangan domisili yang wajib diupload. Jika ingin menggunakan mutasi, silakan isikan mutasi. Mutasi ini hanya dibatasi maksimal 1 tahun. Ini adalah tanggal domisilinya. Kemudian isikan alamat domisili yang sesuai dengan surat keterangan domisilinya. Jalan. Kemudian koordinat atau titik koordinat dari alamat domisili yang ada di surat keterangan domisili. Caranya sama seperti tadi, ambil koordinat jika mendaftar menggunakan HP di rumah, atau tempel clipboard
melalui Google Map. Ini saya coba kosongkan saja, karena saya tidak akan menggunakan yang mutasi. Kemudian yang mutasi selanjutnya adalah mutasi anak guru. Jika disentang, maka akan disuruh memilih SD di tempat mana orang tua tersebut mengajar. Kemudian klik simpan biodata. Nah, maka biodata berhasil disimpan. Tahap selanjutnya setelah mengisi biodata adalah mengunggah berkas. Silakan klik tombol berkas dan unggah berkas dalam bentuk gambar yang berformat JPG atau JPG. Ukuran file diusahakan 1 MB, tapi jika lebih dari 1 MB akan dikompresi secara otomatis sampai di bawah 1 MB melalui sistem. Nah, silakan diunggah berkas yang diperlukan. Nah, ini saya coba contohkan unggah berkas yang statusnya wajib berdasarkan biodata yang saya isi. Contoh, jika biodatanya saya isi data mutasi, maka berkas yang jalur mutasi itu akan menjadi wajib diunggah. Namun, jika biodatanya tidak diisi, maka yang ini tidak wajib diunggah. Nah, jika ingin menggunakan jalur afirmasi, silakan diunggah surat keterangan disabilitas ataupun ATS. Untuk yang tidak mampu, nanti secara otomatis akan diverifikasi oleh verifikator sekolah melalui DTSEN. Nah, tahap selanjutnya setelah mengunggah berkas adalah mengunci berkas untuk dilakukan verifikasi ke verifikator sekolah. Silakan bisa klik tombol finalisasi data, kemudian dibaca. Di sini akan tertera jalur apa yang bisa dipilih berdasarkan berkas yang diunggah dan biodata yang diisi. Di sini dicontohkan domisili dapat dipilih karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu KK, akte kelahiran, dan pas foto. Kemudian afirmasi dapat dipilih karena masih dimungkinkan dipilih sambil menunggu verifikasi manual DTSEN oleh verifikator sekolah. Dan jalur mutasi tidak bisa dipilih karena tidak diisi data mutasinya dan berkas yang diunggah tidak dilakukan. Baik, silakan diklik tombol kunci pendaftaran dan pendaftaran berkasnya sudah dikunci. Silakan calon murid baru mendatangi ke tempat sekolah terdekat untuk melakukan verifikasi dengan membawa dokumen fisik yang diperlukan. Setelah melakukan verifikasi, akan mendapatkan bukti verifikasi dokumen yang dicetak oleh verifikator sekolah dalam format seperti ini. Di dalam dokumen verifikasi dokumen ini, terdapat yang bernama token pendaftaran dan informasi jalur mana yang dapat dipilih. Nah, token pendaftaran ini nanti akan bisa digunakan untuk memilih jalur dan pemilihan sekolah di masa pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2026 sampai tanggal 29 Juni 2026. Setelah mendapatkan token dan bukti verifikasi, silakan bisa klik tombol pilih jalur dan sekolah untuk memilih jalur dan sekolah dan masukkan token verifikasi yang ada di bukti verifikasi dokumen. Saya klik tombol verifikasi token, kemudian pilih jalur dan sekolahnya sudah ada. Jalur ini nanti akan disesuaikan secara otomatis sistem berdasarkan verifikasi dokumennya. Silakan bisa dipilih, simpan dan kunci pendaftaran. Kemudian bisa klik tombol bukti pendaftaran. Nanti akan dimunculkan bukti pendaftaran ketika memilih sekolah dan jalurnya.
Nah, setelah memilih jalur dan sekolah, bisa melihat status dari jurnalnya akan di sini. Status jurnal, data pendaftar belum ditemukan pada tabel jurnal. Ini baru setelah memilih sekolah. Jurnal ini nanti akan secara otomatis berjalan sesuai dengan sistem dan akan terjurnal berdasarkan waktu tertentu. Nah, jika ingin mengubah pilih sekolah dan jalur, bisa klik tombol buka kunci pilihan dan jalur sekolah. Buka kunci pilihan jalur dan sekolah itu tidak dibatasi, bisa berubah, lakukan sepuas mungkin. Misalnya, saya ingin ubah di SD Negeri Bendan 3, saya simpan kunci dan pendaftarannya, kemudian balik lagi ke status, maka statusnya terdaftar di SD Negeri Bendan 3 tapi belum terjurnal. Jika ingin ubah pilihan lagi, silakan. Nah, ini akan terlihat sekolah yang dipilih sebelum-sebelumnya. Saya kembali ke SD Negeri Bendan 8. Seperti ini juga bisa. Ya. Oke. Terus lakukan seperti itu sambil memantau jurnal yang ada di halaman depan. Halaman depan yang ada di menu jurnal. Sini. Kemudian lihat sekolahnya, misal tadi di SD Negeri Bendan 8. Nah, ini akan terlihat jurnal dan urutannya. Dan ini akan secara otomatis berjalan secara sistem.